Itu gue bentrokan sama Bijer, tau-taunya anak GP ini teman sekolah SMP-nya bang. Bang, ini dibuletin dia sendiri nih. Nggak goyang tuh. Nggak goyang. Anjir. Pokoknya itu anak-anak saking keselnya, pokoknya bakar kampus. Ini Udah slogannya udah bakar kampus. Bayar 2 karung. Bukan 1-2 biji, 2 karung. Itu bawahnya aja udah pakai karung bang. berarti artinya di sini 2 kali lu pernah nyobain air kerasnya Bonjer juga. Waduh, benar. Itu paling ngeri bang. Ya gue sih puji Tuhannya gue nggak kena. Iya betul, nggak kena cipretannya lu. Iya. Waduh kalau kena gue nggak tahu dan mungkin ya waduh buat ngobatin aja Kita mungkin. juga mungkin nggak kebayang Iya, deh gue deh. mungkin kalau buat Bang Sadam ya mungkin dia di satu sisi orang tuanya adalah buat ngobatin dia bang ya kan. Benar. Kalau orang yang nggak punya duit kan kita nggak tahu juga Ya, karena betul. itu gue ngeliat Parah emang tuh. berasap, buset. Kayak kejadian teman gue Saril itu bang, itu berasap, ini sweater ini berasap, nempel ke badan jadinya. Itu pun dia sama, nempel ini, disemprotnya pakai air bensin premium. Buset bang, itu gue bilang dulu kalau inget kejadian itu, waduh. Pikiran gue ngerinya apa ya bang ya, mati doang. Yang sono orang kan tulang rusuknya diantengin bang. Itu memang si Sadam ini dia, gue lagi ngebuletin si Om ini, ngebuletin Om nih rame nih, ngebuletin dia Om ini rame. Itu dia udah di sono, Udah maju sendiri. iya, dia udah ngebagiin orang. Mungkin dia mau ngegunting, anak sono, anak Bonjer mau ngegunting, udah Langsung diboncer dia, digunting dulu sama dia bang. Langsung disiram. Iya, langsung dia Cabut dah tuh mau nggak mau. Iya. Dia mundurnya juga bukan balik badan hari begini, enggak. Dia megang celurit tetap begini. Tetap dia nggak jaga, gue kena dia tidak begitu. Dia tapi tetap fokus di depan, ngerinya dia dicolong lagi kan gue kena. Nah gue lagi fokus narik pedang gue yang dilindas polisi motor aja. Ah nggak lama gue nyabut, saya turun satu mobil, kayaknya mobil yang nganter duit ke bank bang. Itu turun pas tengah-tengah jembatan gantung, lari ke depan megang AK-14. Bradadadadan. Udah buyar lah daripada kita di Dor di bredel buset dah. sekali keluar pelurunya 14. Yang di depan mati semua, Kering rata. semua itu. Mendingan Bang. cabut. Dua-duanya cabut. Rata dua-duanya Pokoknya cabut. memang bubar begitu. Langsung bubar bang, langsung nggak give up. Langsung give up. Iya. Kabur. Dan anak-anak fokus nyelamatin Sadam. Fokus nginin Sadam. Ya. Tapi itu momen tertop yang gue bilang bang. yang pernah lu jumpain. Ini begini bang, ini dibuletin dia. Dia sendiri nih. Nggak goyang tuh. Nggak goyang. Anjir. Nggak goyang. Dia megang kelewang, dia tetap fokus ngejaga. Jangan sampai dia dicolong juga. Dia tetap fokus. Anjir. Asli top. Itu Top, benar-benar top yang gue ya. rasain top itu. Gue pernah kena kejadian nih bang ya sama kawan gue Bidik. Bidik. Itu waktu kelas 1 caturulan pertama kita masih pengen Nyari nama. enggak di hari Senin sampai Jumat doang tawuran, tapi hari Sabtu padahal Sabtu PLO udah libur bang. Lo libur Udah ya? libur Sabtu. Diadakan cuma eskul doang pas di kelas 1 semester 1. Datang ke sekolahan, gue ketemu kawan-kawan gue ini, ayo kita ke Pesing aja, kata dia. Mantekin Jawa. Berenam bang, sosokan. Mantekin Jawa, ayo gue bilang. Nggak lama Jawa lewat bang. Jawa lewat. Sepatas banget. Buset, Albas bang. Itu Albas dan Mowot 1, 2, 3. Mau pulang nih ya? Iya. Mau pulang mau berangkat Dia ya? mau pulang, gue udah pulang. Hari Sabtu. Gue berenam doang, itu nggak mau bayar bang. Cuman modal kopel doang. Ayo tok. Aju ke depan megang kopel, ngegoyang. Pas di depan gue ini, gue teman-teman SMP gue semua bang. Iya betul. Ulum, Ada Jawa, Kinoy. Edo, Kinoy. Terus abang-abangan yang kelas 2 waktu gue SMP ketemu dia di Jawa ya kan. Abang-abangan gue semua ya kan. Kita kan nggak mungkin bentrok. Tadi lu bilang, iya, bener. Gue main mata lah. Di stick balik nih, jadi gue dari Garden, jembatan Garden maju ke depan bang, emang jago lah, strategi Jawa lah. Pinter dia narik mundur dulu. Sampai ke jalur dan Mawat kan. Stick balik bang, mampus lu, orang berenam doang. Gue lari, jatuh lah temen gue si Kiting. Dibacoknya sama Kiting juga. Sama Kiting almarhum. Wow, gitu ya ampun ya bener. Jatuh, dihantem pakai golok. Dia kan megangnya nggak pernah kecil bang. Ente pasti Emang paham ya? lah. Waduh. Kita nggak pernah megang kecil almarhum. Megang golok babi, gede.
Diantem badannya, bro. Robek kan. Baru warga ngebantuin nih. Adalah gembel-gembelan situ lah. Yang benci juga sama Jawa. Gua ngambil simbat, dibalikin lagi bang. Jebol, cuman kita selamatin teman kita lah. Iya betul, yang si Kiting ini. Kiting ini kan, tadinya nggak kenal sama si Kiting Jawa gua bang. Teman gua si Bidik ini kenal, karena SMP-nya mungkin di bedain di daerah situ lah, ya kan. Pas dibawa ke, emang gua kalah. Tapi dia ngetopin lah, karena posisinya gue kelas 1 sama orang berani mantekin dia. Bener nggak? Walaupun kalah gue punya kenangan. Iya betul, ada sama kenangan teman gue ya kan. Ting, lu tadi kenanya sama siapa? Gue gituin nih kan. Gue nggak tahu tuh tok nama siapa. Bidik teriak, Kiting nama Kiting tok. Yang bener lu, itu nama Kiting kan kita dulu kan tahu nama orangnya bang, tahu namanya doang kan. Posturnya tinggi. Iya. Kan? Oh itu namanya Kiting dik. Iya, itu namanya Kiting. Baru ditahu. Baru gue tahu dari situ bang. Oh itu namanya Kiting. Kenanya sama Kiting juga. Waduh, gue bilang repot dah. Tapi nggak lama kejadian itu, Kiting kena bang. Nggak lama kejadian itu. Dapat kelar 1-2 minggu lah hari Kamis, kena sama Bidik matanya. Itu di mana ngebalikinnya pas lu ngebalnya tuh? Itu pas ngebalikin itu, gue nggak ada. Jadi pesing jalan sendiri. Iya. Pas berangkat sekolah pagi-pagi mungkin ketemu di jembatan 2 katanya. Dia naik 80. Oh, Kiting. betul. Saya pernah tahu dulu almarhum pernah pakai, Iya. Iya betul, pernah di kapas waktu itu. Iya. Oh itu kenanya Sama Bidik. oh, iya. Dia pas dendam. Dia pas dendam. Dikenain di 80, diantem pakai bambu. Kalau peluit basis apanya tuh kalau di pesing 80 tuh? Kampung Gusti. Kampung Gustinya toh. Itu bagaimana sih tuh? Itu kan dulu kayaknya sering banget, iseng banget tuh dulu. Kampung Gusti menurut gue itu perkampungan yang bisa dibilang pro ke Pelo. Iya betul, warganya pro banget. Pasti pro. BR pun disiapin dan temen-temen gue anak Kampung Gusti tuh BR gila-gila bang. Siapa sih Tok yang lu kenal? Coba Tok salam-salamin nih Tok, nama-nama Salam Tok. buat Gusti, Roni Talent, Tommy, Roni Oglek. Oh mereka orang Itu ya? orang Waduh, orangnya. dulu yang sering mantekin saya. Iya, lu ngerasain kan bahkan. Iya, betul. Lu anak Kampung Gusti pernah kejadian pahit itu sampai ngelewatin orang. Cah, dari anak Gusti? Dari anak Gusti bang. Anak Dari pihak mananya? Oh. Bakti Duta Mas. Anak bakti yang lewat sama? Sama anak Ya Kampung Gusti. ampun. Di angkatan lo apa? Angkatan gua. Masa sih Tok? Iya. Berarti memang di era lu tuh sempat ada kejadian sampai meregang nyawa ya? Iya. Dari pihak rival? Dari musuh. Musuh. Mati. Tapi kalau dari pihak lu sendiri Tok? Dari pihak gua nggak ada. Aman ya Tok ya? Aman. Pernah kejadian waktu itu kalau kejadian gue teman gue kelindes patas gua kelas 1. Buset. Kelindes patah. Iya. Di SSK. Samping Telkom. Jatuh di situ kelindes patas. Almarhum Jojo. Karena dia nurunin salah nginjek bang. Jadi dia bawa BR segini lah BR-nya. Anjir. Jadi pas turun itu mungkin salah ngelangan. Pedang kalau dimasukin celana kan Iya. nggak mungkin kaki bisa naik kan. Benar. Nah, dia jatuh masuk ke kolong patas udah naik segini bang. Buset. Ini udah naik di segini nih. Itu supirnya sampai bingung mau maju apa mau mundur. Iyalah serba salah itu. dari Iya, tengah-tengah. akhirnya ditarik. Aduh. Dibawa ke sumber waras. Nggak lama meninggal. Innalillahi wa Nggak lama meninggal. Oh. Itu dari pihak fluid kelas 2. Kelas 2-nya tuh ya. Berarti Kelas 2 gua kelas senior 1. lu tuh. Senior gua itu almarhum Jojo. Almarhum Jojo. Abang-abangan top lah, nggak banyak omong orangnya, diem-diem tapi Tapi memang yang gua tahu Gusti di era gue ya cuman setak di Gusti aja ya, dia nungguin aja ya. Iya, tapi kan dia masih suka ngikutin nggak sih? ngikut. Kalau Albas dia ke Danau Kalau Laut pasti ikut, kalau ikut, Danau. Cuman ikut. kalau pagi ya standby di sini. Iya, lu pernah ngerasain Iya, kan, bener, dipantekin bener. nama Gusti kayak gimana Saya sampai tahu tuh. naik patas kan. Warganya pun Iya. ya sampai Ikut-ikut waktu itu turun. kita pernah ngegempur di masukin patas ke dalam Gusti. Iya, itu memang gue rasain kalau Kampung Gusti gila bang. Betul, warganya mereka yang ikut-ikutan warganya ya. Emang pronya ke Pelo. Itu karena memang kebanyakan alumni Pelo apa gimana sih itu Tok di Gusti? Kalau menurut gue sih karena mungkin banyak yang sekolah di Pelo. Jadi teman-teman kampungnya itu atau abang-abangannya, oh lu sekolah di Pelo, yaudah musuh Pelo mana aja nih. Jadi begitu. Pernah momen kejadian gue ngandangin kamput bang. Buset, ngandangin kamput bagaimana nih maksudnya nih? 2007. Ke sekolahan. Ke sekolahan kamput di waktu di hari-hari. Di hari-hari. Iya. Pas Buset, kelas parah 2. amat. Lu tahu kan gala-gala kamput? Waduh, iya betul loh. Buat Bang Gala ya, gala kamput ya. Ini cerita nyatanya aja mungkin. Ya betul, memang pernah terjadi Ya, kejadian ini. Bang Gala atau Bang Jenderal mungkin tahu lah Iya, kejadian itu. almarhum ya mereka pada itu ya. Oh, udah meninggal. Udah almarhum mereka. Oh, tuh. udah meninggal Udah juga, meninggal, Bang. Jenderal. Ini buat cerita doang Nah, nih betul, Bang ya. benar.
Jadi pilokan pelo ditiban, Bang. Waduh. Kan kalau dulu kan berantem gara-gara Iya, gitu. gara-gara pilok ada gambar kode tuh Iya, biji 2 iya. kali. Biji 2 ada bentuk apa risolnya ya kan? Ada risolnya. Sama sedikit jarum 4 biji. Oh, bener. Anjir. Dia kejadiannya di Perum, pilokan pelo dicoret. Wong Keraton. Buset. C16T. Dikasih nama dia, Bang. Kasih namanya Bang Gala ini. Oh, ditandain. Gala, iya, Anjir. Gala. Waduh. Teriak dong anak-anak. Basis kapuknya. Udah kita samperin aja. Makin membara. Udah samperin lagi aja lah. Ngapain puyeng-puyeng? Kita kurung batang itu sekolahnya kan. Bener, kita kurung batang. Wah, dikurung batang. Ya, kita kurung batang. Ayo berangkat nih, Bang. Berangkat itu memang udah bayar 2 karung, Bang. Bayar 2 karung. Bukan 1 2 biji, 2 karung. Itu bawanya aja udah pakai karung, Bang. Dikiloin mah jadi duit. Iya, bener. Dikiloin jadi duit. Itu mah bisa buat minum lagi Bisa ya. buat kan? nambah lagi, bener-bener. Buat nambah lagi. Pokoknya itu anak-anak saking keselnya, pokoknya bakar kampus. Widih. Itu udah slogannya udah Bakar kamput. Anjir. Udah nyampe ke sono dari samping kan kalau ke Kalideres yang mau ke kampus Tariar itu kan ada Polsek Kalideres kan, belakangnya asrama kan. Asrama Polri. Masuk ke dalam, rame anak-anak udah rame banget, Bang. Itu Albas. Oh, itu Albas tuh Albas. buat ngebakar. Iya. Biar dia mendingan bikin spor jantung sekalian. Bener bikin spor jantung. Samperin ke situ. Di sekolahnya itu kan dia di dalam area kan? Iya, betul. Sebelah kanan Iya, dalam sebelah kanan. Ada copet lah nih si bangsat ini nih. Siapa sih Bang ini? Copet orang nggak tahu anak sekolah mana, tapi dia pakai baju biasa. Kayaknya bukan anak sekolah sih. Gembelan Gembelan lah, nyopet di 95. Itu kan jalur nomor 95 kan? Dia nyopet, si copet ini diterakin di mobil, copet-copet lari ke anak-anak gua, Bang, ke anak-anak Pluit. Lari ke anak-anak Pluit. Si copet ini mungkin untuk ngilangin jejak kali. Si bangsat ini kan. Si anjir. Copet kampret memang nih bener. Si polisi itu akhirnya malah ngejar anak-anak Pluit. Disangkanya anak Pluit yang nyopet. Padahal anak Pluit kagak ada pencopet. Brengsek. Brengsek bener-bener, Bang. Akhirnya buyar. Goblok banget. Ngerokok dulu, Bang. Ayo, ngerokok. Akhirnya buyarnya Gara-gara polisi itu. si pencopet, Ini dikejar si polisi, buyar anak-anak. Ketangkep lo bayar ini 2 karung, anjir. Adik-adian gua lah yang ketangkep si Ambon. Gak lama dia pindah sekolah. Gara-gara itu. Jadi tuh BR dilimpahin ke dia semua, Bang. Padahal dia nggak bawa BR. Oh, padahal dia sendiri kagak bawa BR. Ya tau sendiri lah, Bang. Kalau udah ketangkep mah yang ada di situ dijadiin barbuk lu lah. Iya, benar. Udah ditur ke bawah. Nah, tapi tetap anak-anak siapa yang ketangkep Ambon udah besok kolekan. Intinya kita tungguin dia nyampe pulang. Ditungguin lah di Harja. Nungguin kamputnya nih. Nggak datang-datang. Oh, berarti pas lu tadi itu memang bubar, belum sempat nyampe ke kamputnya, belum Udah nyampe di hari-hari. Oh, udah nyampe di hari-hari. Iya, udah teriak-teriakan, anjing lu keluar lu. Si copet ini diterakin dari dalam mobil, copet, lari ke Kerumunan. Jadinya lu buyar tuh langsung. buyar. Itu polisi udah, mana copet kamu, copet. Main asal tangkap aja, Bang. Oh, yang ketangkep Disangka temen lu copet, itu, iya. ya, si Bober tadi tuh. Iya, si Aduh. Ambon. Udah. Anjir. Habis. Akhirnya lu matekin di Harja. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Kalau ketemu mah bus. Renyak. Renyak. Bener-bener, itu udah siap bener-bener. Udah mateng itu anak Gusti juga. Itu bayar anak Gusti Bang 1 karung. Dikasih buat anak, ada 20 biji itu. Buset. Bukan karena tajamnya, intinya pelat aja lah. Iya. Intinya pelat. Tajam mah nomor 4 lah. ya. Tajam mah intinya pajang menakutkan lah. Iya, betul. Udah itu aja udah intinya. Aduh, gokil. Lu bayangin tuh. Itu kalau nyampe kejadian gua nggak tahu tuh, Bang. Itu udah benar-benar repot banget. Berarti sebenarnya banyak faktor juga Tok ya yang menyebabkan pemicu jadi masalah tuh ya. Iya. Gara-gara pilok-pilokan tuh ya. Gara-gara itulah pilokan almarhum Bang Gala lah. Dia ini ban pilokan pelok kapuk di Perum, teriak anak-anak kapuk. Hari ini kita bantai nih. Wah, emang kita udah di kuping juga udah terngiang-ngiang kan, pengen tahu sosoknya seorang ini kan. Akhirnya disamperin lah ke sono. Itu udah kayak pasukan militer, Bang. Jalan dari samping Polsek Asrama. Dari samping Polsek Kalideres, sekarang ada mobil kan, mobilnya jarang-jarang. Betul. Nungguin 95 juga lama. dikit. Agak mungkin ngangkut semua tuh ya. Jalan, Bang, udah kayak pasukan khusus itu, prak. Yang bawa karung celingak kiri kanan, saking parnonya ya kan. Jadi megang BR begini, ditutupin anak-anak kan. Jalan pelan-pelan. Udah nyampe pas di depan hari-hari. Kejadiannya itu si pencopet. Lah, tapi kok temen lu bisa sampai keluar, Tok? Itu karena memang dia ketangkap apa karena dikeluarin dari sekolah?
Kalau dia keluar sendiri. Oh, emang keluar sendiri. Iya, nggak tahu dah ada urusan keluarga atau gimana. Intinya atau, dia pokoknya keluar atau lah ya. trauma atau gimana ketangkep dia. Intinya dia keluar dari. Sawan juga lah Tok, 2 karung suruh bawa. Mengenaskan. Itu Wah. bener-bener. Terus pernah juga gua. Nah Tok, gue mau nanya nih Tok. Dari kawan gue sendiri, ada pernah satu tragedi lu bentrokin Mursal di Harja tuh Tok. Itu bagaimana sih Tok kejadiannya Tok waktu di Harja itu Tok? Kejadian Mursal bentrok di Harja. Gua udah kenal Mursal ya. Oh lu udah kenal? Udah kenal sama Mursal, udah berkawan lah sama kawan kita. Betul Mursal. Mursal. Mau bantai Harja. Oh niatnya mau bantai Harja? Iya mau berangkat sekolah lah. Toto Harja ini ada Mursal. Itu ada yang jatuh anak Harja 1 orang. Disayurin. Disayurin juga ya. Disayurin. Itu kalau nggak salah ada si Bewok. Iya betul. Sahabat. Sahabat. Tahu kan? Kalau di pihak gua masih ada almarhum Stunhard. Dia megang gancuan ini, si Bewok megang gancuan yang buat ambil sampah tuh. Tau kan yang senjatanya cepat kai. Garukan sampah. Iya, dia di depan bang, begini aja nih. Sendiri. Digunting sama anak-anak, kabur. Emang waktu itu sama Harja juga musuh lu juga ya, Harja? Musuh. Pokoknya Pelo itu ya temennya ya GP 4 itu. Dan Udah itu DKI mah udah nggak ada selepas DKI masanya gua kelas 2, kelas 3 udah. Kelas 3 ya kayaknya udah nggak ada. Kelas 2 masih ada Ambon. Masih ada Ambon Sahabat. Ambon Sahabat. Masih ada Ambon Sahabat. Dan teman-temannya dia lah. Kalau kayak Poncol pas kelas 3 itu si Jepang. Si Jepang. Jepang tuh ya. Kelas 3, cuman temennya gua nggak tahu. Tapi udah jarang ikut juga Poncol. Jarang ikut. Dia kalau momen-momen tertentu ketemu gua di Grogol gabung. Pernah di konten lu kalau nggak salah ada yang ngomong Pelo bentrok sama Bijar ya? Betul. Oh. Benar nggak? Oh, betul. Ya kan? Itu gue bentrok sama Bijar, tau-taunya anak GP ini yang di Bijar ini teman sekolah SMP-nya bang. Bijar rame, jebret. Pelo rame sama GP, itu bentrok rapet bang. GP gabung juga Persada pasti ente kenal Sawal lah. Nah, iya betul. Masih ada Sawal. Sawal lah, betul ada Sawal. Ada Sawal. Itu bentrok. Gue kejadian lucu nih sama Sawal, bener. Itu bentrok udah rapet, jebret. Gue bawa pedang segini bang. Sawal bawa pedang juga, cuman musuhnya bawa pedang itu sedada. Yang bawa gede orangnya, gue nggak tahu namanya. Tapi lah. dari pihak Bijar tuh. Pihak Bijar. Sama 1 orang alumninya kalau nggak salah bawa motor ngegeber-geber di tengah jalan raya. Weng. Itu bentrok udah ngetos. Di mana kejadiannya? Di yang kalau jembatan Tanah Tinggi, sebelum jembatan Tanah Tinggi. Sebelum jembatan Tanah Tinggi. Bentrok udah rapet, cepret, jebol. Dari pihak Pelo, Pelo sama GP jebol. Jebol narik mundur. Maksudnya anak-anak ini narik mundur mau dibikin ombak lagi, Bang. Mau dibikin ombak lagi. Tahu-taunya pas di sono, wah temen gua. Teriak, temen gua. Salaman deh. Salaman, udah salaman. Anak-anak kan jadi kesel dong. Wah, kok jadi begini? Kok jadi salam kan temen gua jangan. Dia naik truk langsung cabut, Bang. Anak-anak dibantai polisi. Dibantai buser lah ke situ lah. Dan situ ketangkap, kalau nggak salah bule GP ketangkap deh. Di kejadian itu? Iya, bule GP, temen gua, adik-adian gua Enggar. Adalah berapa orang ketangkap di Bulan Jaya itu. Satu Bulan Jaya? Iya, di mobil Bulan Jaya. Soalnya kalau polisi Tangerang itu, dia ngejar terus, Bang. Beda sama polisi Jakarta. Kalau Jakarta kan cuma misahin. Iya, misahin. Untuk nggak ribut. Kalau Tangerang dikejar-kejar sampai Diudak terus. Diudak terus. Itu padahal anak-anak, lah kenapa jadi lu salaman gitu loh. Padahal anak-anak mau ngebantai lagi. Ya mau bikin ombak lagi Mau ya. bikin ombak lagi. Dia jadi salaman. Ya udah, putus di situ. Pas dia cabut nggak lama polisi. Mungkin anak Bijar juga udah tahu nih bakal Iya, ada betul. polisi. Ada polisi lah, ya. Iya. Lebih baik dia cabut. Nah artinya tuh Tok tuh, itu dengan Tangerang tadi, lu artinya udah pernah ngerasain di dua area nih, dua alam nih, alam Jakarta apa alam Tangerang. Bagaimana seruan di mana? Kalau gue bilang sih kalau buat bentrok seruan di Daun Mogot. Tetap di Daun Mogot. Ya betul lah ya di era itu ya. Di Daun Mogot lu nggak bakal dipisahin kalau sebelum lu ada yang pecah-pecah palanya. Kalau di Tangerang baru ribut begini udah dipisahin, Bang. Itu warga udah di depan inian semua, di depan jalan semua udah siap-siap mau nangkap yang pada ribut ya. Iya, itu. Jeleknya begitu. Kalau di barat kan di Dan Mogot mah lu mau mati kayak lu. Iya betul. Tapi menurut lu perlu nggak di era itu namanya ilmu kebal? Kalau gue bilang sih, kalau ilmu itu kembali ke pribadinya dia, Bang ya. Kalau memang dia punya rasa khawatir yang berlebihan ya wajiblah lu entah nanya ke senior lu atau lu punya saudara yang pernah ngerasain sekolah di STM kayak gimana, wajib lah. Tapi kalau yang mesti pemikirannya kayak gue nih, ya namanya sekolah jalanin aja. Kalau namanya kebahagia gitu ya. Atau enggak ya
itu urusan kembali yang ke atas kan. Matinya orang kan bukan karena dibagi doang, Bang. Iya betul. Bener nggak? Karena Banyak cara orang untuk ditentukan, mati. iya, betul. Iya. Entah yang dilindas mobil yang gue bilang tadi kan. Betul. Entah yang lu amit-amit jebol lu loncat ke kali. Atau lu yang naik motor, teman lu bentrok, lu cuma naik motor doang, mata-matain tau-taunya musuh lu tahu, lu mata-matanya lu ditendang motor lu jatuh, kan banyak caranya gitu loh. Kalau untuk pegangan kembali ke intern Masing-masing orang-orang yang mau personal. punya pegangan apa enggak, itu sih kalau gua. Lalu kemudian kalau momen lucu Tok, yang lu nggak bisa lupain, yang masih lucu dengan keluguan pelajar STM pada saat itu bagaimana? Kalau gua pernah kejadian lucu, nah itulah Bang ya, pas yang ngebalikin, pas pala gua kena di pesing. Oh yang itu, Iya. betul. Pas ngebalikin itu, kan pas kejadian dia ada yang kena, pihak tukang ojek itu, polisi ada dong. Polisi ada dong. Gue lari nih, trek. Gue lari nyelamatin diri lah, namanya udah warga juga semua keluar polisi kan. Temen gue saking paniknya dia pakai baju sekolah, itu ada kubangan orang bikin pipa air. Bajunya kan digantungin sama celananya. Dia ganti kostum, Bang. Buset anjir, oh dia pakai baju kuli. Dia pakai baju kuli. Dia pakai baju kuli. Lu bayangin, Bang. Saking parnonya. Soalnya itu warga udah dekat. Dia ngumpet masuk ke, kan kalau misalnya kuli itu kan dia kan kayak punya rumah sendiri dong. Iya, rumah bedeng-bedeng. Rumah bedeng buat dia istirahat. Dia mungkin robos rumahnya tuh, Bang. Buset anjir. Dia ambil bajunya yang kubang-kubangan itu, baju sekolah dimasukin ke tas. Baru dia bisa nyamperin ke sekolah lagi, Bang. Akhirnya gua ngumpul lagi sekolah. Pas dia datang ke sekolah, udah pakai baju kuli. Parah banget. Udah pakai baju kuli, temen gua si Eko tuh. Waduh. Veteran Pelo. Pindah ke GP sama teman gua si Riko. Si Riko yang anak kapuk, dia juga pakai itu. Oh, dia lulus di kuli. Sampai Dia lulus. sampai lulus. Pakai baju kuli, Bang, penuh dengan lumpur. Astaga. Biar nggak kena. Biar dianggap bukan pelajar. Biar bukan disangka dia pelajar. Tapi pernah nggak sih Top? Lu sampai memang dalam keadaan terpojok, lu tanpa basis, ketinggalan basis, lu sampai dikepung sama rival-rival lu dulu. Nah, pernah lah gue momen lah yang gue bilang sama Mursal ya. Gue ketinggalan basis di JBE. Itu Mursal masih di Jawa. Gue kelas 2 lah. Gue ada mainan juga di tas. Gue bawa CR juga. Pas gue datang ke Jeber, karena gue udah jam 7 nih, jam 7 kurang 10, anak-anak gue udah jalan. Gue telepon. kesiangan nih. Iya, gue telepon. Gue udah digerogol tak. Wah, bangsat lu ninggalin gue kan. Pas gue itu kejadiannya sebelumnya anak Jawa ada yang kena. Astaga. Sama anak Pelo di Pakuwon. Di Pakuwon. Di Pakuwon. Tapi gue pas kejadian anak Jawa kena, gue nggak ada. Gue nggak ikut, gue cabut, ada urusan keluarga lah. Pas gue berangkat pagi-pagi, bangsat udah kagak ada, gue telepon. Udah jalan tuh, anak-anak udah nyampe Grogol, lu kesiangan. Oh yaudahlah. Pas gue naik 95, maksud gue naik 95 kan dia liat rute atas kan. Jadi nggak perlu ketemu Jawa, gue bilang di bawah namanya Iya. sendiri, ngapain gue Iyalah, bilang bener, nyari ya. Gue mau penyakit berangkat aja, sekolah, iya. ngapain gue bentrok-bentrokin, emangnya gue orang sakti apaan, gitu gitu kan Bang. Tapi gue tetap ada jagaan lah, ngerinya kenapa-napa kan. Nah pas gue naik ke 95, tau-tau di dalam mobil gue udah ada Mursal. Gue udah bangun Bang. Udah tenang aja, ntar di Pakuwon gue yang gini anak Jawa, tenang aja. Gue ngobrol sama dia, disitulah gue kenal baik sama Mursal. Di situ ada anak ceweknya, anak Jawa, si Kiting sama si Sipa. Dia bareng itu. Cewek 2 orang itu sama si ampun. Mursal. Jadi dia di 95 duluan Bang. Pas gua naik 95 tau-tau udah ada dia di dalam Udah ada mobil. dia. Pas gua bangun sama dia ditahan. Dia tenang aja, ntar ada Jawa di Anjir, gila robot aku nih. ada Jawa di sahabat, tenang, gue yang nanggung. Gue juga tapi tetap belum tentu gue pegang ngomongan lu. Gue ngerinya lu teriak kan pasti gue dibuletin mobil kan. Tetap gue dijorokin mah mati Bang. Iyalah, memang Ya kan, tetap gue berjaga-jaga tapi dengan memang kepercayaan kagak. kayak gitu enggak. Tapi emang karena bener ya kagak. menjalin hubungan yang baik kan, sampai sekarang gue berteman yang baik. Alhamdulillah. Itu yang gue Iya, jaga. betul. Dari situlah gue kenal sama Mursa. Ngeri bener. Wah itu dak dikduk gue ketemu sama rival kan, waduh rival aduh. seter lagi kan. Waduh gue bilang, tapi ya kita kan berkenal baik. Bener. Awal perkenalannya dia ngasih kepercayaan gue untuk lu tenang aja, ntar di Pakuwon lu di sahabat lu gak kenapa-napa. Aman lah Karena ya. gue sendiri doang Bang. Udah tenang aja. Ya, Puji Tuhan aman. aman ya. Sampai gue nyampe Grogol aman. Alhamdulillah, gokil. Itu Bener-bener. awal gue kenal sama Sama si Mursal itu Mursal. tuh, Tok. Kemudian Tok, dari sebanyaknya rangkaian kumpulan lu nih, kumpulan lu yang memang itu kan tadi udah lu simpulkan tuh ya, untuk lu bakal di dunia pekerjaan. Lantas nanti
kisah ini bagaimana lu mau terapin buat di keluarga lu atau seperti apa penerapannya? Kalau yang gue terapin dalam gue ntar punya anak ya, bapak lu aja dulu buat ngambil ilmu buat belajar aja deh, taruhannya nyawa buat perang gitu. Apalagi lu di zaman sekarang yang udah sekolahnya, ntar anak kita udah sekolah udah enak, lu belajar yang bener lah. Nggak usah lu namanya berantem, senggol-senggolan sama temen. Apalagi lu bisa dibuktikan dengan ada beberapa luka yang lu punya lu ya. Nanti ya kayak begini dan kayak begini. Woi. Kalau yang gue rasain itu, tapi kalau untuk hal positif tawuran yang gue ambil, ya mungkin ya hal positifnya kekompakan teman aja sih, saling menjaga, ya kan. Solidaritas itu tinggi loh dunia STM. Benar. Solidaritasnya Melebihi apa? mohon maaf dia beda sama anak SMA. Ketika temen lu luka itu pasti set, wah temen gua kena, balikin lah. Nggak bisa nih begini Nggak mungkin nih temen gua sampai tertidur begini. Gimana caranya musuhnya harus bisa ngerasain juga lu sakit, tidur juga dibikin. Itu yang gua rasain waktu dulu. Tapi untuk sekarang ya hal kayak gitu ya jadi hal masa lalu lah. Yang memang udah nggak patut buat diulang. Nggak patut. Oke deh, jadi buat teman-teman setia CJ Channel, kurang lebihnya seperti itu aja kali Tok ya. Perbincangan gue pada malam hari ini bersama sohib gue, kawan gue dari Bung Batok. Thank you banget udah mau berbagi kisahnya. Mudah-mudahan buat teman-teman CJ Channel bisa mengambil kesimpulan dan hikmah dari obrolan kita pada malam hari ini. Jadi pandai-pandailah kalian menyikapi sebuah percakapan. Oke lah ya. Jadi buat teman-teman setia CJ Channel juga, gua atas nama pribadi dan juga Batok, kita mohon maaf ya Tok ya. Iya, mohon maaf bila mana ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan dalam obrolan kita pada malam ini. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, apalagi buat gaya-gayaan menceritakan ini, bukan. Namun ini adalah fakta yang memang kehidupan STM di era itu. di zaman dulu lah. Seperti itu ya Tok ya. Ya memang krusial banget dan horor banget. Jadi gue seluruh kerabat kerja CJ Channel mohon pamit undur diri, jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!